aturan oleh Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapnya untuk ngisi. Sekarang diperkosa sini untuk mewakili DHD 45. Tidak ada masalah. Bapak Ibu pejuang, terima kasih atas kehadirannya di sini. Ya, kita berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini kantor DHD 45. Nah, kita ini ditugaskan untuk melanjutkan semangat 45. Semangat 45 itu salah satunya adalah tidak kenal menyerah, ya. Tidak kenal menyerah. Yang kedua, semangat membela kepentingan rakyat, ya. Nah, ini yang paling menonjol, ya. Semangat membela kepentingan rakyat paling menonjol. Dia sangat berani mati. Nah, pada situasi saat ini, keberanian inilah yang diharapkan, yang harus kita miliki untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan, membela kepentingan rakyat. Ini mungkin kalau istilah Pak Ustadz, ini namanya jihad fisabilillah, ya. Jihad. Nah, ini adalah ada di materi bela negara. Bela negara. Salah satunya kita berani berkorban, berani berjuang untuk membela kepentingan rakyat. Nah, ini yang harus kita pertahankan sekarang, ya. Yang harus kita contoh daripada pendiri-pendiri bangsa, daripada para pejuang angkatan 45. Saya kebetulan bapak saya angkatan 45 gitu. Mertua saya juga angkatan 45. Inilah yang perlu dilanjutkan. Dulu kita melawan Belanda dengan peralatan yang sudah canggih. Senapan, meriam. Para pejuang mengandalkan bambu runcing, salah satunya secara syariat adalah bambu runcing itu. Tetapi ada secara hakikat. Dulu para pejuang kita itu seperti di Ponorogo, Imam Bonjol, mereka ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Mereka paham sufi, ya. Mereka itu sufi, sehingga mereka berani. Makanya ada
dari Belanda yang pura-pura beragama Islam, yang mempelajari Islam saat itu mengadu domba antara umat sufi ini dengan umat syariat, diadu domba sengaja, malah dianggap sesat. Nah, para pejuang waktu itu mungkin orang-orang pilihan ya. Kalau mungkin zaman Nabi itu adalah para sahabat-sahabat generasi yang hebat ya, yang berkualitas, yang petarung. Nah, kita juga zaman itu para petarung. Lihat aja peristiwa di Surabaya, di mana para petarung. Karena mungkin kualitas spiritualnya, ritualnya hebat mereka, bisa dicontoh. Nah, situasi saat ini ya harus kita timbulkan kembali. Dulu yang menjadi komandan divisi, komandan batalion adalah pengasuh pesantren, termasuk Jenderal Sudirman itu dari Jawa Barat dulu banyak siapa itu ya. Itu adalah para tokoh pesantren, para pengasuh pesantren mereka. Nah, situasi saat ini ya harus diulang itu ya Pak Marsa juga kan tokoh itu harus ditimbulkan kembali. Saya yakin di pesantren-pesantren itu punya dia naluri untuk berjuangnya itu tinggi daripada generasi yang lain. Hobinya HP gitu kan, sudah sekulerisme, sudah hobi narkoba dan lain sebagainya. Udah nggak bisa diharapkan. Saya berharap itu pesantren itu timbulkan kembali, karena sejarah itu suka berulang. Kata kiai sejarah. Saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, selamat untuk mengadu bako ya. Kalau juragan mah hebat, grup diskusi kan begitu ya. Sebetulnya kata orang Sunda mah ngadu bako. Ya, selamat ngadu bako. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mari kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, karena doa ini merupakan senjata amunisi bagi umat Islam. Andaikan doa kita dikabul, walaupun kita sudah usia lanjut termasuk saya, insya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa la tafarraqu. Wa qala Allah aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pembicara Ustadz Asep Sarifuddin, Kang Teddy Rusmawan, Pak Majen TNI Dedi S. Budiman, dan Pak Dr. Mehmet Hakim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025, kita bisa berkumpul dalam acara SGD Fokus Group Discussion. Kalau kata Pak Dedi tadi kurang anu bangkok, cek orang Subang ngawadul, nah, kata orang di sana ngawadul, kalau ngawadul cek orang Bandung mah nggak bohong, padahal di Subang mah ngobrol gitu. Ini emot Kang Teddy, dia mau ngobrol gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini para purnawiran ada terima kasih Pak Kolonel Purnawiran Haris Sasongko, alhamdulillah. Ada Pak Muhtar, ada Pak Burhan, Pak Ando Kusumo, subhanallah, rempet gitu. Jadi ini para ulamanya ada Pak Kiai Rofi, alhamdulillah, ada Pak Marsa, ada Kang Luki, ayah Kang Hasim, dan juga para aktivis. Ada Kang Haji, alhamdulillah, atau non Kang Haji. Ada ibu-ibu, ada Bu Dia, Bu Yuli, Bu Rasi, dan kawan-kawan, alhamdulillah. Kita pada hari ini akan membahas tentang refleksi 80 tahun kemerdekaan RI dalam pandangan ulama, purnawirawan, dan juga para aktivis. Mengapa kita harus merefleksi? Artinya kita juga muhasabah, berintrospeksi. Apakah menurut pandangan ulama kita sudah merdeka? Apakah para purnawirawan juga dalam pandangannya, apakah kita juga sudah merdeka? Apalagi para aktivis. Kalau Kang tadi kemarin mah tidak punya rencang demo ngumpul ya, demo terus gitu ya. Karena melihat apa? Melihat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi, tidak sesuai, apalagi juga ada beberapa hal yang memang itu justru keluar dari hukum, sehingga supremasi hukum juga menjadi perhatian kita. Saudara-saudara kita di daerah Babakan Ciparai, di Sukahaji, sampai sekarang ini kan belum jelas nasibnya. Malah kemarin mereka mendapatkan informasi harus keluar tanpa kompensasi apapun, masya Allah. Ini satu hal saja. Akang dari dulu di zaman masuk bencananya kan, ya, di DPRD Kota Bandung, kasus Bacil sampai sekarang kan masih belum selesai. Gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita. Belum lagi sekarang akidah kita juga sambil gerogoti. Ada beberapa pemuda yang mereka sudah keluar dari Islam. Di beberapa video itu banyak gitu. Mereka mengatakan agama saya adalah agama Al-Mahdi. Saya tetap berkata saya Allah Subhanahu wa taala, saya sudah keluar dari Islam. Masya Allah. Padahal Nabi sudah mengingatkan, taraktu fikum amroini ma in tamassakum bihima lan tajidu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Nah, untuk membahas ini dan bagaimana solusi-solusinya, mari kita panggilkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ustadz Asep Sarifuddin. Beliau adalah koordinator Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat. Beliau juga koordinator Abu Jabar, pembina kajian akidah
sirah dan tafsir Al-Quran secara online ataupun offline, pembina kajian bahasa Arab online, dan juga pembina tasdid Al-Bahum Limbangan. Mari kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan panggilkan Bapak Majen TNI Purnawan Dedi S. Budiman. Beliau adalah Ketua Umum APP Bangsa atau P3TNI, Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa, Paguyuban dan Pejuang Purnawirawan TNI. Beliau juga adalah aktivis dari Petisi 100 dan juga FKP 2B, dan juga beliau adalah pemerhati. Dan yang paling penting, kajian beliau tentang kebangkitan komunis gaya baru. Mari kita nanti dengarkan. Mari kita panggil Pak Dedi S. Budiman dengan takbir Allahu Akbar. Selanjutnya Bapak Dr. Mehmet Hakim. Beliau adalah Dewan Penasihat APIP, Ketua Dewan Penasihat APP Bangsa, dan juga anggota Petisi 100, dan juga anggota FOR Asli, Forum Alumni Mahasiswa Berijazah Asli di Kota Bandung. Nah, ini kaitan yang kemarin. Jadi misalnya Anda asli mau kalau FOR Asli gitu. Beliau juga adalah penulis, pemerhati politik, ekonomi dan kebijakan publik. Kami persilakan Pak Mehmet Hakim, Pak Dedi Punten, Pak Dedi saya, Pak Dedi baik Pak Dedinya, Pak Dedi itu bangga saya, bangga, milik Nur Talikna. Alhamdulillah. Selanjutnya ini saudara kita, teman kita tiba heula gitu. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu anggota dewan yang sejak beliau di DPRD Kota Bandung selalu menjadi rujukan dan teman kita untuk urusan umat. Alhamdulillah, emot Kang Dipayun waktu sabda di kendaraan mereka Garut, ya orang ini ayo mobil aja gitu, panyewakeun Kang Dedi. Beliau adalah Haji Teddy Rusmawan ATMM. Sekarang beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jabar. Alhamdulillah, beliau juga konsen untuk masalah umat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, bayana panginten ayeuna ngobrolna 10 menit ewang dicekapkeun we gitu nya. Tapi kayak panjang nama seunama dina diskusi dan tanya jawab. Anu ngalitan yang pertama kita akan dengarkan paparan beliau-beliau adalah dari pembicara Pak Majen Dedi S. Budiman kaitannya dengan situasi dan kondisi negeri kita. Mencek istilah ayeuna mah asa harengheng gitu. Bagaimana pandangan beliau sebagai purnawirawan dan juga mantan anggota TNI yang memang memperhatikan situasi kondisi ini. Mengapa? Ka bapak-bapak banget anu ning di payun di seno pondok banget di payun bapak di Parayun salikna ya. Gitu banget. Ibu-ibu banget ngajeng oge sami di usia. Alhamdulillah. Mangga. Pak Bodan, mangga. Pak Muhtar. Oh, nah, alhamdulillah. Bapak, mangga. Alhamdulillah. Mangga, silakan Pak. Punten Pak, mengingatkan 10 menit Pak. 5 menit juga boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Maaf, udah lama nggak diucapkan diucapkannya di dalam hati terus, begitu kesini bingung, udah nggak pasti lagi. Hari ini kita diskusi ya. Temanya refleksi 80 tahun NKRI merdeka dari segi purnawirawan. Kata kiai atau kata siapa bahwa sejarah itu akan berulang di Al-Quran kalau nggak salah ya. Fir'aun berapa ribu tahun yang lalu hadir lagi. Fir'aun itu kemarin 10 tahun hanya beda tokoh, karakternya, kebijakannya sama. Fir'aun dulu laki-laki harus dibunuh, bayi dibunuh ya, perempuan enggak. Sekarang juga sama tuh. Laki-laki itu kan simbol masalah akhirat begitu ya, masa depan akhirat. Kalau perempuan simbol masalah dunia atau sekuler ya, ngurusin dunia aja gitu kan, sekuler. Sekarang kemarin yang 10 tahun itu seperti itu ya. Yang ngurusin masalah akhirat, yang dakwah masalah akhirat dikriminalisasi, dibunuh. Nah, lihat kelompoknya HRS yang sedang apa, ada berapa orang dibunuh. Belum pemilu 2019 ada 300-an lebih korban bunuh dan lain sebagainya. Yang menyuarakan masalah akhirat dibunuh, sama dengan Fir'aun dulu, yang laki-laki dibunuh. Maksudnya itu yang laki-laki dibunuh itu terulang kan, sejarah kembali terulang. Selanjutnya terulang lagi mana? Dulu kita dijajah oleh Londo. Londo memanfaatkan Londo Ireng, ya kan? Londo Irengnya lebih banyak. Londonya bisa dihitung dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Nah sekarang juga kita dijajah. Belum merdeka kita sekarang, harus direbut kembali merdeka itu yang dijajah. Siapa yang menjajahnya? Warang, dibantu Warang Coklat dan kawan-kawan. Kan terulang ya, terulang. Yang menjajahnya dulu Londo, sekarang Warang, dibantu Warang Coklat dan kawan-kawan. Siapa Warang Coklat itu? Aparat hukum dan kawan-kawan lah kira-kira gitu. Hanya selesaikan ijazah palsu aja nggak beres-beres gitu. Karena dibela oleh Warang Coklat. Iya. Kalau diserahkan kita itu masalah ijazah palsu, nggak usah mikir banyak, itu cepet itu. Ya, mana yang aslinya itu dilihat kan kelihatan, mana fotonya kelihatan, dan lain sebagainya. Dibela sama Warang Coklat, seperti itu. Berikutnya, dulu Londo itu menjajah lewat perdagangan. Lah sekarang sama juga,
lewat investasi menjadi invasi. Jadi sejarah akan berulang, berulang. Nah, cuma tergantung kita tidur aja, nggak tahu sejarah, nggak berulang, tidur aja. Padahal kita diperintahkan Tuhan untuk peduli. Tanya Kiai. Surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kita diperintahkan peduli. Nah, yang paling dikhawatirkan investasi menjadi invasi. Silakan didengarkan dialog Jenderal GN, ya, podcastnya Jenderal Gatot Nurmantio. Ngeri sekali. Lewat investasi, perjanjian dulunya investasi apa? Tenaga kerjanya harus dari mereka, mulai dari A sampai Z, mulai tenaga kasar sampai tenaga ahli. Diduga mereka tentara berdasarkan fakta-fakta pengalaman di negara lain. Seperti itu. Selanjutnya apa dari situ akibatnya? Tahun 2019 itu pejabat tukang sensus itu siapa? Keperucut bilangnya udah 50 juta zaman Covid. TKA orang itu kan bisa dihitung ya, tapi ditambah orang coklat, wah banyak sekali. Orangnya mah hanya 9 mungkin ya kan gitu kan. Orang coklatnya itu yang banyak. Itu seperti itu ya. Jadi tentara, tenaga kerja asing udah 50 juta tahun 2019an gitu ya, 50 juta. Rencananya mereka itu berapa? 200 jutaan. Bayangkan kalau udah 200 juta, pemilu jurdil aja tidak akan menang kita, yang menang mereka. Kalau udah menang mereka, apa? Semua kebijakan mungkin selanjutnya Pancasila juga diganti, pembukaan Undang 45 diganti. Yang paling gawat nanti kayak di Amerika dan Australia, penduduk asli habis, kata bahasa Sundanya digenosida. Terjadi itu di Amerika dengan di Australia. Tahapan-tahapannya ya seperti sekarang di kita, dimiskinkan, didorong ke apa namanya istilahnya keribut dan lain sebagainya, habis. Nah, untuk mengatasi itu harus bagaimana? Kita tidak bisa hanya dengan cuap-cuap kadu bangkok saja, tidak cukup dengan demo-demo skala kecil aja, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya udah teriak-teriak 3 tahun yang lalu dengan konsep silaturahmi nasional. Kita perlu silaturahmi nasional, gitu. Perlu silaturahmi nasional untuk menggalang kekuatan. Kita perlu niat, perlu ikhtiar, perlu berserah diri. Mungkin kita niatnya masih tidak jelas. Niatnya kan tergantung niatnya kurang semangat, loyo. Ikhtiarnya tidak sesuai dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba itu aja. Mari selanjutnya nanti kita bahas dalam diskusi bagaimana silaturahmi nasional. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.